Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur kalau saat sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sekalipun setiap pribadi kita berbeda jarak antar keluarga, tetapi kasih Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Kasih Tuhan tidak pernah menjauhkan satu di antara yang lain. Kasih Tuhan mempersatukan kita semua sehingga kita boleh kembali untuk merasakan hadirat Tuhan. Dan saat sore hari ini, biarlah kita boleh menyatukan hati kita, boleh menyatukan roh kita di dalam Tuhan, dan menyatakan kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang sungguh sempurna dalam segala hal. Dia punya rencana, Dia punya keistimewaan, terlebih kita anak-anaknya. Kita boleh membuka hati kita. Biarlah setiap pribadi kita, setiap keluarga kita, setiap anak-anak Tuhan boleh merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa itu akan terjadi. Di dalam situasi apapun juga, kasih-Nya tidak pernah berubah, melainkan kasih-Nya akan semakin bertambah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Seperti Dia Allah yang ajaib. Sebab Dia Allah yang hidup dan Allah yang menghidupi anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat. haleluya Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu yang terkasih, yakinilah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ku agungkan nama
Sekalipun di dalam situasi dan kondisi seperti apapun juga, Ia bukan Allah yang mau meninggalkan kita, bukan Allah yang tidak pernah mempedulikan anak-anaknya, tetapi Ia Allah yang ajaib, Ia Allah yang besar, Ia yang mampu melakukan segala hal, segala perkara, segala hal yang terjadi itu di bawah kendali daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah saat ini kita boleh membuka hati kita boleh membuka rohani kita mempersilakan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan di dalam kehidupan kita. Biarlah Allah yang patut kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal yang telah berkorban bagi kita. Segala kemuliaan, perbuatan yang ajaib hanya bagi Dia dan untuk Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh tiada seperti Engkau, seperti Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang paling tinggi. Demikian hidup kami anak-anak-Mu saat ini. Kami mau menyatukan hati kami mau menyatukan fisik kami, dan kami mau menyatukan roh kami di dalam Engkau. Sekalipun secara fisik kami tidak bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain, tetapi kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan mempersatukan kami di dalam roh dan kebenaran Engkau. Sehingga Tuhan, posisi keadaan kami tidak menjadi penghalang untuk kami terus bersuka cita di dalam Tuhan. Teristimewa untuk kami bersyukur di hadapan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bukan oleh gagah dan kuat kami saat ini ada, tetapi semua oleh karena roh-Mu dan kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang penuh kuasa, Allah kami yang begitu luar biasa. Kami percaya Bapa, Engkau mengirimkan roh-Mu yang kudus untuk setiap keluarga, untuk setiap pribadi. Engkau akan menurunkan zaman kuasa roh kudus-Mu yang luar biasa itu akan terjadi. Kemurahan-Mu, pemulihan Engkau, penyembuhan yang daripada Tuhan itu akan terjadi secara luar biasa ketika kami menyatukan hati kami, menyatukan hidup kami untuk kami bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Berkaryalah Engkau lebih jauh lagi, urapi setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Biarlah roh Allah, roh kudus yang bertata di dalam pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai peribadahan kami saat sore hari ini. Kami serahkan semua dan seluruh rangkaian peribadahan ini Tuhan. Terima bagi setiap pelayan yang terlibat. Biarlah karya roh kudus
akan bekerja dan terus berkarya dalam setiap pribadi kami, anak-anakmu. Akan memberkati setiap pelayan-pelayan engkau, juga seluruh sidang jemaatmu, seluruh anak-anakmu yang saat ini melakukan ibadah bersama. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dan seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukan ibadah di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Biarlah sore hari ini kita lebih bersuka di hadapan Tuhan, karena hari ini adalah hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bersukaria di dalam Dia. Haleluya. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dan biarlah karya Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupannya. Hari ini, haleluya. Hari ini Haleluya. harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hey, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, hey, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa, yang biarlah malaikat tunduk diri, surga memuji Allah Maha Kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang Maha Kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang Maha Kuasa. Allah Allah baik, amin. Ya Allah baik, Allah yang baik. ya Allah baik, Dia baik bagi. Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, ya Allah baik, Allah baik. ya Allah baik, Dia baik bagi. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita, dan kita bersuka di dalam Dia, dan kemenangan ada di pihak kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah karya Tuhan, kasih Tuhan itu terjadi dalam setiap pribadi kita, semakin hari semakin bertambah, dan keindahan hidup bergaul dengan Tuhan akan dapat kita rasakan jika kita menemukan kasih yang sejati itu di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam keadaan apapun jua, bersyukurlah selalu, dan yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita semua. Nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Karena kasih yang Tuhan berikan bagi kita sungguh luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, itu bukti kasih yang luar biasa kepada kita. Penebusan Kristus di atas kayu salib
penderitaan yang seharusnya kita terima, hukuman yang seharusnya ada di dalam kita, tetapi Tuhan mengambil alih sehingga kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus, Amin. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihi Engkau Dengan segenap jiwaku. Dengan segenap Katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. mengasihi Engkau Yesus dengan Segenap hatiku Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita telah memuji Tuhan, kita bersuka di dalam Tuhan, kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, dan saat ini biar kita lebih lagi membuka hati kita. Dengan segenap jiwa kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami juga mengasihi Engkau Tuhan, demikian Engkau mengasihi kami. Inilah hidup kami. Kami siap untuk Engkau bentuk, kami siap untuk Engkau jadikan dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang akan mendidik, mengajar kami, serta menguatkan kami untuk kami yang lemah, yang akan memberikan kekuatan bagi kami yang dalam ketidakberdayaan, menjadikan mujizat yang luar biasa bagi kami yang menderita satu beban yang luar biasa. Kami tahu Tuhan keterbatasan kami. Biarlah firman-Mu yang ada disampaikan hamba-Mu akan menjadikan kami menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun juga. Kami mau angkat tangan, kami menandakan ketidakberdayaan kami. Engkau mengulurkan tangan bagi kami untuk Engkau mengangkat dan membawa kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terlebih daripada itu, untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan
Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan petang hari ini oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami boleh kembali datang kepadamu untuk mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman supaya firman jadi berkat untuk semua kami ya Tuhan. Tuhan tolong ibadah online ini dipimpin oleh Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya, dan jemaat yang sedang mendengarkan firman-Mu di rumah, Engkau berikan roh hikmat, akal budi dan pengertian sehingga firman-Mu juga jadi berkat untuk mereka semua. Terima kasih Bapak, pemberitaan firman dari awal sampai akhir kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini boleh kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah online. Firman Tuhan pada malam hari ini adalah merupakan lanjutan dari pertemuan ibadah yang lalu, yaitu tema kita adalah iman sejati tak goyah oleh tantangan. Iman sejati tak goyah oleh tantangan dalam seri kedua. Kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat ini ditujukan untuk menguatkan iman orang-orang yang percaya dan para pembaca yang pada saat itu sedang mengalami banyak goncangan di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang beriman, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Seperti di dalam ayat yang lain, Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Dan dilanjutkan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Tetapi jika menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ini adalah ayat rangkaian yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di wilayah Asia Kecil dan sekitarnya. Supaya ayat-ayat ini bisa memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang menghadapi penderitaan karena mengikut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita paham, kita mengerti bahwa pengikut Kristus itu diberkati, memang benar, iya. Pengikut Kristus memperoleh janji hidup kekal dan selamat dari hukuman neraka, iya.
mendapat pahala dan kemuliaan benar adanya. Tapi juga banyak tantangan yang harus dihadapinya. Maka Petrus tegaskan supaya dalam hal ini kamu bergembira ya, walaupun seketika harus menghadapi berbagai-bagai cobaan yang digambarkan seperti emas yang diuji dengan api, ya supaya kemurniannya itu makin nampak, makin nyata. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jelas dalam hal ini menjadi pengikut Kristus itu ada banyak hal yang harus dihadapi. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa mengikut Kristus itu harus pikul salib. Mengikut Kristus harus melewati jalan yang sempit, jalan yang sukar, ya. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, juga Petrus mengingatkan supaya kita mengikuti teladan yang sudah diteladankan oleh Kristus kepada kita sebagai orang yang percaya. Dia pun juga dicaci maki, dia pun juga dihina, tetapi dia tidak membalas. Dia bisa bertindak sabar, dia bisa bertindak rendah hati. Ya, dia menerima dengan ikhlas walaupun dicaci maki sedemikian rupa. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya akan sampaikan beberapa tantangan. Kalau yang lalu kita sudah melihat, tantangan yang pertama adalah masa lalu atau kehidupan lama yang selalu mempengaruhi kehidupan ini. Yang kedua adalah, tantangan yang kedua adalah harta, kekayaan, atau kemewahan dunia ini. Nah sekarang yang ketiga, tantangan yang kita harus hadapi adalah promosi agama atau propaganda agama. Yang seringkali kita mendengar bahwa ada agama yang toleransi, yang bisa kerjasama dengan baik, yang bisa menjalin kerukunan bersama, tapi juga ada promosi-promosi agama yang non-toleransi atau intoleransi, yang senantiasa membawa kebencian, membawa penghinaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kalanya orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu mendewakan agama, ya, sedemikian rupa, dan mendewakan agama secara berlebih-lebihan, menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain, dirinya lebih benar daripada yang lain. Padahal kalau kita perhatikan, agama itu tidak ubahnya seperti wadah, ya, wadah segala sesuatu, ya. Jadi wadah itu adalah tempat. Yang penting bukan wadahnya, tetapi yang penting adalah isinya. Nah seringkali khususnya kaum ibu juga menaruh kongguan, ya, di meja tamu, meja ruangan tamu. Wadahnya kongguan tetapi isinya rengginang. Ya. Itu membuktikan bahwa luar dan dalamnya tidak sama. Nah begitu juga halnya kadang pengaruh-pengaruh agama, ya, orang-orang beragama, saudara-saudara, luar dan dalamnya beda. Luarnya baik tapi hatinya jahat juga ada. Ada yang luarnya begitu jahat, dalamnya lebih jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, disampaikan oleh Tuhan Bapa di surga, bahwa ketika Daud terpilih menjadi seorang raja, saudara-saudara, waktu itu Samuel yang disuruh oleh Tuhan untuk memilih calon raja pengganti Raja Saul. Ya, ada 7 bersaudara dan yang 6 itu tampil. Dan Tuhan katakan, bukan ini yang aku pilih,
karena aku melihat hatinya, ya. Tuhan memilih itu berdasarkan hatinya, bukan berdasarkan luarnya. Dan ternyata Daud terpilih karena dia adalah orang yang tulus hatinya, orang yang murni hatinya dalam mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa agama seringkali mempromosikan kebaikan-kebaikan, saudara-saudara, itu benar kalau seperti itu. Tetapi yang tidak benar, saudara-saudara, yang menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, menganggap diri benar, menganggap orang yang lain itu salah. Ya saudara, yang seringkali diberitakan damai dan damai, saudara, tetapi kalau itu benar, kenyataannya demikian, ya baik. Tetapi yang seringkali kita melihat luarnya dan dalamnya yang berbeda. Lah inilah yang harus kita waspadai dan harus kita hati-hati. Jangan sampai tantangan ini membuat iman kita jadi loyo, jadi lemah. Lalu berpikir, saya jadi orang Kristen kok tambah banyak dimusuhi, banyak tantangan, banyak cobaan yang saya hadapi. Saudara, kita tidak perlu lemah dalam hal ini. Ya, karena Tuhan Yesus pun juga mengalami hal yang sama, dan Petrus pun juga mengingatkan supaya dalam hal ini jangan sampai kita merasa lemah karena kita sedang diuji kemurnian kita. Seringkali saudara-saudara, orang kalah ketika menghadapi tantangan dalam propaganda agama. Ya, sehingga orang menyerahkan dirilah, ya, daripada rame-ramelah saya tak mengikut atau menganut agama tertentu, saudara-saudara. Ya, yang jelas marilah pada kesempatan ini jangan sampai kita mudah terkecoh dengan propaganda-propaganda keagamaan yang mana hal itu akan melemahkan iman kita. Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Supaya dengan demikian, saudara-saudara, kita harus perhatikan ada kehidupan beragama yang hanya formalitas saja. Tetapi kalau orang itu sudah merasakan, ya, kenikmatannya dalam mengenal kepada Tuhan, orang itu sudah merasakan bagaimana indahnya mengenal Kristus, saya kira tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam pengaruh keagamaan. Yang harus menjadi patokan di dalam diri kita adalah, ya, yang harus menjadi patokan dalam hidup kita adalah di mana kita mengenal kepada Tuhan, merasakan pembaharuan hidup. Merasakan pembaharuan hidup, dan hidup kita dengan masa lalu, dengan masa sekarang, ada perubahan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kebaikan kita dengan sesama. Itu yang harus menjadi pedoman dan patokan dalam kehidupan kita. Dan juga yang harus menjadi pedoman kita sebagai orang yang percaya adalah keimanan kita adalah benar-benar memiliki janji hidup kekal di dalam surga. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi marilah dalam hal ini sebagai orang-orang yang percaya, prinsip iman sejati harus kita tetap jaga dan pelihara. Seperti contoh Daniel. Ya. Ketika diancam, ya, kalau tetap melakukan kehidupan beragama seperti yang dianut, yang diimani oleh Daniel, maka sanksinya adalah hukuman, dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tidak takut, tidak gentar. Ya, tidak takut, tidak gentar walaupun sanksinya harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, karena dia tahu dan dia percaya bahwa Allah yang diimani pasti akan menjaga, akan melindungi, akan memberikan pertolongan. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego juga
diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala, ya. Kalau mau menyangkal Tuhannya, menyangkal imannya, dia akan bebas dari hukuman dalam api itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih baik, ya, aku masuk dalam api tetapi tetap berkenan kepada Tuhan daripada aku selamat dari api tapi aku ditolak oleh Tuhan dan akhirnya binasa dalam neraka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita pun Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi dalam kehidupan kita tidak bisa tidak. Tantangan demi tantangan itu harus kita hadapi. Kalau kita digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala, itu tentu hidup kita berada dalam lingkaran bahaya yang mengancam iman kita. Tapi marilah kita akan tetap teguh dalam iman kita, jangan sampai tergoyahkan. Ya, jangan sampai tergoyahkan. Dan marilah dalam kesempatan ini, situasi kondisi yang terjadi pada hari-hari ini tidak akan membuat kita goyah iman kita. Bagian yang kedua, tantangan yang kedua adalah hidup yang egois, hidup yang mementingkan diri. Kita melihat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa ditulis dalam hal ini, ya, tantangan yang kedua adalah hidup yang egois, hidup yang mementingkan diri antara aku dan Tuhan Yesus, antara aku dan kamu. Nah, seringkali orang lupa bahwa dirinya harus mementingkan, mengutamakan Tuhan dalam dirinya. Seringkali orang juga harus peduli dengan yang lain ketimbang dirinya sendiri. Dalam Injil Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Di situ diceritakan ketika Tuhan Yesus berada di Betania, sedang makan bersama dengan murid-muridnya. Lalu datanglah seorang wanita dengan membawa sebotol minyak narwastu yang mahal harganya. Lalu minyak itu oleh wanita ini dibuka tutupnya dan kemudian dituangkan di atas kepalanya. Lalu membuat murid-murid, ya, khususnya Yudas Iskariot diceritakan, dia katakan, aduh, merasa sayang dengan minyak yang mahal harganya, kalau dijual bisa berlaku 300 dinar dan bisa disedekahkan kepada orang-orang miskin. Itu alasannya. Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi Tuhan Yesus katakan, apa yang diperbuat oleh wanita ini adalah mengingat hari penguburanku, mengingat hari kematianku, bahwa apa yang telah dilakukan oleh wanita ini, dimanapun Injil diberitakan akan tetap disampaikan. Bahwa wanita ini tidak mementingkan diri. Walaupun dirinya butuh, ya, minyak itu harganya mahal. Dan menurut penafsir mengatakan bahwa minyak itu adalah persiapan manakala dirinya dipinang oleh seorang pria. Tetapi demi Tuhan, dia berikan minyak itu untuk meminyaki kepala Tuhan Yesus. Yudas Iskariot merasa sayang, ya, merasa sayang karena dia, ya, wanita ini tidak mementingkan diri sendiri. Tapi demi Tuhan aku ikhlas lakukan. Demi Tuhan aku korbankan. Ya, demi Tuhan aku berikan. Ini yang dilakukan oleh wanita ini. Dan dalam hal ini Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan tantangan. Kadangkala kita diperhadapkan, diri sendiri butuh, ya, diri sendiri perlu.
Bagaimana mungkin saya berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang lain, diri sendiri butuh. Sehingga seringkali cenderung untuk memperhatikan kepentingan diri sendiri. Dalam hal ini kita diajar agar jangan sampai kita menjadi orang percaya yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita egois, jangan sampai kita pelit untuk Tuhan. Jangan sampai kita hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi juga untuk Tuhan, juga untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa seperti apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Jemaat Makedonia ini juga hidup dalam kemiskinan, kekurangan, tetapi dia peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dia rela membantu orang-orang kudus. Dia membantu pelayanan Paulus, walaupun secara manusia dia itu kekurangan, dia itu miskin, tapi dia kaya dalam hal kebajikan. Kalau kita melihat ceritanya janda miskin, walaupun dirinya sendiri kurang, tetapi masih bisa memberikan persembahan. Masih bisa memberikan persembahan di kotak persembahan pada waktu itu. Dan ketika Tuhan Yesus menyaksikan bahwa janda yang miskin ini telah memberikan bagian yang lebih banyak ketimbang yang lain-lainnya. Karena yang lain memberi dari kelebihannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Dan itulah hidupnya. Dan juga banyak cerita-cerita yang lain seperti misalnya janda Sarfat, walaupun dirinya membutuhkan, tapi dia masih memperhatikan Nabi Elia untuk memberikan terlebih dahulu, dan akhirnya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tantangan dalam hal mementingkan diri sendiri atau egois, Tuhan Yesus pernah memberikan firman-Nya dalam Matius 20 ayat 28. Aku datang, atau anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Atau memberikan nyawanya untuk orang banyak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri sebenarnya siapa sih yang mau mati untuk orang lain, mau mati untuk orang-orang berdosa? Ya, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, tapi Tuhan sudah lakukan hal itu. Ya, hingga Paulus mengungkapkan dalam Roma 5 ayat 7 sampai 9. Roma pasal 5 ayat 7 sampai 9. Ya. Yesus mau mati untuk orang-orang berdosa. Ya. Yesus mau mati ketika kita menjadi orang berdosa. Itulah wujud kasih, wujud kemurahan, wujud kebaikan daripada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam hal ini kita melihat ketika Yesus disalibkan, dia tidak minta belas kasihan. Ya. Dia tidak minta belas kasihan, tapi justru waktu dia disalib, dia bisa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan dirinya. Ya, sebenarnya secara logika dia bisa saja membalas mereka atau menghukum mereka. Tapi kalau ini dilakukan, berarti Tuhan Yesus tidak rela untuk menjadi korban atas orang berdosa. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus katakan kepada mereka-mereka yang telah menyalibkan Tuhan Yesus, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka.
Karena mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini mengingatkan kepada kita, ya, dalam hidup ini memang tidak luput dari tantangan dan berbagai macam tantangan. Tapi marilah tantangan, masalah, kesulitan, walaupun bentuknya berbeda-beda, itu terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai membuat iman kita goyah. Ya, jangan sampai membuat iman kita kendor. Jangan sampai membuat iman kita menjadi menurun tensinya. Mari lakukan firman dengan tulus, lakukan firman dengan ikhlas, supaya dengan demikian kita akan menang terhadap berbagai-bagai tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami tahu dalam hidup ini ada banyak tantangan yang terjadi, baik di depan kami, di belakang kami, kanan kiri kami. Senantiasa banyak hal yang membuat kami kadang takut, kadang ragu, kadang bimbang. Namun melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami diingatkan kembali bahwa firman-Mu mengajak kami untuk menyadari bahwa hidup kami sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Supaya dengan tantangan itu kami akan nampak kemurnian iman kami. Kami akan nampak kesungguhan kami. Kami akan nampak keikhlasan kami dalam mengiring kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu akan memberikan motivasi dalam hidup ini ya Tuhan. Agar kami tetap tekun, tetap setia dalam mengiring kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih.
Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dipersiapkan rotinya, juga dipersiapkan anggurnya, dibuka labelnya, dan kita akan mengangkat tangan kita, mengangkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Haleluya. Di tangan-tangan kami Tuhan ada roti dan anggur. Sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus, berkatilah roti dan anggur ini, supaya setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus ini, iman kami diteguhkan, dikuatkan, harapan kami kepada Tuhan dimurnikan, sehingga hidup kami tetap kokoh dan kuat dalam mengiring dan melayani Tuhan, walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah roti yang atasnya kita sudah mohonkan berkat adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita makan bersama. Kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Percayalah bahwa ini darah Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang atasnya kita sudah mohonkan berkat adalah merupakan persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, ku kan terbang tinggi bagai raja dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang
Bapa, kami bersyukur telah menikmati perjamuan kudus dan telah menikmati firman Tuhan. Biarlah semua apa yang kami telah lakukan dan terima pada malam ini membuat langkah kami dibaharui, perjalanan iman kami dikuatkan, usaha pekerjaan kami diberkati, iman kami tambah lebih kokoh lagi dibanding hari-hari kemarin ya Tuhan. Tuhan memberkati hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan sekolah anak-anak kami, kesehatan kami. Biarlah yang sakit dijamah oleh Tuhan melalui perjamuan kudus, sakit penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu dan bimbang diberikan pengharapan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati persembahan kami, supaya Tuhan memberkati semua pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang telah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tadahkan tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Sampai di sini ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua dan doakan supaya minggu depan kita bisa beribadah di gereja seperti yang lalu sudah diumumkan. Nanti akan diumumkan kembali, mungkin melalui WA atau mungkin melalui penyampaian secara langsung. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin. Shalom Jemaat GBT Margi Rahayu, saya akan memberikan informasi tentang tata cara kegiatan ibadah pada saat new normal. Tata cara ibadah akan dilaksanakan pukul 5 sore dan akan berlangsung selama 1 jam. Bagi jemaat diwajibkan membawa masker dari rumah. Dan akan ada pembatasan jarak tempat duduk 1 kursi untuk 2 orang. Dan disediakan live streaming bagi jemaat yang tidak mengikuti ibadah di gereja. Prosedur gereja. Yang pertama, silakan parkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan dengan rapi. Yang kedua, sebelum memasuki gedung gereja, dipersilahkan bagi jemaat untuk menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh petugas. Yang ketiga, setelah itu mengikuti antrian masuk dalam gedung gereja sesuai dengan tanda silang yang sudah ditetapkan. Akan ada pengecekan suhu badan oleh petugas. Bagi jemaat yang bersuhu badan di atas 37,8 derajat, tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat yang masuk ke dalam gedung gereja dipersilahkan mencari tempat duduk sesuai yang Anda inginkan. Yang kelima, setelah ibadah selesai, untuk keluar dari gereja, akan dilakukan penyemprotan hand sanitizer satu persatu secara tertib dan teratur. Dimohon kesabarannya dalam mengantri keluar. Kami juga menghimbau untuk jemaat
untuk meninggalkan gereja saat ibadah selesai. Diharapkan untuk jemaat tidak berkerumun di depan gereja. Dihimbau untuk tidak bersalaman saat datang, saat ibadah, maupun selesai ibadah. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati.